Shalom Amang dan Inang yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali di malam yang indah ini kita disapa oleh firman kebenaran akan Tuhan. Biarlah melalui kebenaran akan Tuhan kita semakin bertumbuh dalam Tuhan, dan kita tetap memiliki semangat dan sukacita di dalam Kristus dalam masa menjalani proses kehidupan di tahun 2021. Tetapi sebelumnya mari kita satukan hati Amang dan Inang yang terkasih, kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan atas setiap penyertaan dan perlindungan Tuhan di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Di malam yang indah ini Tuhan, kami mau dengaran akan suara Tuhan, dan supaya kami bisa mengerti apa kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terlebih ya Bapa, ampunilah juga segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk masuk ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Berikan kami hikmat ya Bapa, berikan juga hikmat kepada hamba yang penuh keterbatasan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Tuhan sudah mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, di renungan malam kita saat ini Amang dan Inang yang terkasih, tema kita adalah makna daripada perjamuan. Diambil dari 1 Korintus 11 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-22. 1 Korintus 11 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya, sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepadamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari demi hari. Amin. Puji Tuhan, Amang dan Inang yang terkasih, tema yang sangat indah di renungan malam saat ini. Memahami arti daripada perjamuan. Perjamuan Tuhan adalah tanda atau simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah jemaat. Seharusnya ketika melakukan perjamuan Tuhan, jemaat harus melakukan dengan ketulusan hati, kesungguhan hati, dan melakukan dengan motivasi yang baik dan benar. Sayangnya, jemaat-jemaat di kota Korintus tidak melakukan hal sedemikian. Mereka padahal adalah jemaat-jemaat yang besar, dan mereka banyak melakukan berbagai aktivitas rohani, dimulai dari rumah jemaat berpindah-pindah, memakai salah satu rumah jemaat untuk melakukan aktivitas rohani, untuk melakukan perjamuan Tuhan. Mereka memecah-mecahkan roti dan berdoa. Mereka melakukan perjamuan Tuhan, tetapi tidak dilakukan dengan baik dan benar. Hal inilah yang mendorong Rasul Paulus untuk menegur jemaat-jemaat di kota Korintus ketika itu. Pertama,
perjamuan Tuhan seharusnya dilakukan dengan kerendahan hati, dengan kesatuan hati. Tetapi yang terjadi pada saat jemaat Korintus melakukan perjamuan Tuhan, mereka saling menonjolkan karunia masing-masing, sehingga timbullah perselisihan, sehingga timbullah permasalahan yang baru. Seharusnya ketika mereka menyadari bahwa mereka melakukan perjamuan Tuhan, seharusnya dilakukan dengan kerendahan hati dan dilakukan dengan ketulusan dan kesatuan hati, sehingga perjamuan itu dapat memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, perjamuan Tuhan dilakukan dengan makan dan minum sesuai dengan perjamuan yang baik dan benar di hadapan Allah. Tetapi sayangnya, perjamuan Tuhan yang dilakukan oleh jemaat-jemaat di Korintus, mereka tidak mengerti arti dan esensi atau makna dari perjamuan Tuhan. Mereka makan dan minum sepuas-puasnya, tanpa memperhatikan orang lain atau jemaat lain yang kelaparan. Mereka makan dan minum hingga mabuk. Artinya mereka melakukan perjamuan Tuhan, tetapi tidak melakukan untuk Tuhan. Mereka melakukan untuk kedagingan semata. Hal inilah yang mendukakan hati Allah. Bagaimana dengan kita saat ini, Amang dan Inang yang terkasih? Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita bersama, ketika kita sudah mengenal akan kebenaran firman Tuhan, ketika kita sudah mengetahui bahwa kita melakukan perjamuan Tuhan, seharusnya dilakukan dengan kesungguhan dan ketulusan hati, dengan perbuatan baik dan benar, dengan motivasi yang tulus, motivasi yang baik dan benar di hadapan Allah. Bagaimana mungkin kita melakukan perjamuan Tuhan kalau kita tidak melakukan dengan perbuatan yang benar? Bagaimana mungkin kita dapat melakukan perjamuan Tuhan kalau kita tidak melakukan dengan motivasi yang baik dan benar? Tetapi kembali di malam yang indah ini, di renungan yang indah dan malam yang indah ini, kita disapa oleh firman kebenaran akan Tuhan. Ketika kita melakukan perjamuan Tuhan, artinya kita mengundang hadirat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita seharusnya melakukan dengan kesatuan hati, saling melengkapi satu dengan yang lain, dengan kerendahan hati, dan saling berbagi satu dengan yang lain. Kita lakukan bukan dengan kedagingan semata, tetapi kita lakukan dengan motivasi yang baik dan benar, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Terima kasih ya Bapa atas firman renungan malam saat ini. Biarlah Tuhan kami bisa mengerti ketika kami melakukan perjamuan Tuhan, kami melakukan dengan kesungguhan dan ketulusan hati. Kami melakukan dengan motivasi yang baik dan benar, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kami Tuhan semua, terlebih khusus seluruh jemaat GKPA Penjernihan ya Bapa. Berikan kami selalu kesehatan, kesatuan hati, saling melengkapi satu dengan yang lain. Berikan kami juga kesehatan, panjang umur, sukacita dan damai sejahtera. Kalaupun Tuhan ada yang sakit, biarlah Tuhan bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan. Kalaupun ada yang kedukaan, biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom Amang dan Inang. Salam sehat, salam sukacita, dan salam damai sejahtera. Horas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.